Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahbubillahi. Saya berasal dari Pulau Madura, tepatnya di Kota Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu buku karya Kuntuwijoyo yang berjudul Islam sebagai Ilmu. Seperti ini bukunya. Namun, subtema yang akan dijelaskan nantinya yakni ilmu sosial profetik. Namun terlebih dahulu, saya akan membacakan biografi dari Kuntuwijoyo. Nama Kuntuwijoyo, agama Islam, tempat tanggal lahir Yogyakarta, tanggal 18 September 1943. Riwayat pendidikan Kuntuwijoyo, sekolah menengah pertamanya ia tempuh di SMPN Klaten pada tahun 1959. Lalu jenjang sekolah menengah atas ditempuh di Surakarta pada tahun 1962. Setelah itu Kuntuwijoyo melanjutkan program sarjananya atau S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969, Fakultas Sastra. Lalu program magisternya Kuntuwijoyo ditempuh di Amerika Serikat pada tahun 1974 di University of Connecticut. Lalu program doktor S3-nya Kuntuwijoyo ditempuh di Amerika Serikat di Universitas Columbia pada tahun 1980 dengan jurusan ilmu sejarah. Karir yang pernah dialami oleh Kuntuwijoyo yakni pernah menjadi asisten dosen Fakultas Sastra UGM, pernah menjadi dosen Fakultas Sastra UGM, pernah menjadi sekretaris Lembaga Seni Kebudayaan Islam, ketua studi grup Mantika, pendiri Pondok Pesantren Budi Mulia, pendiri Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, dan lain sebagainya. Kuntuwijoyo adalah seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia. Semasa hidupnya, Kuntuwijoyo adalah guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada. Ia juga dikenal sebagai pengarang berbagai judul novel, cerpen, dan puisi. Pria yang telah menulis lebih dari 5 buku ini merupakan sastrawan dan budayawan yang sangat arif. Dia juga pemikir Islam yang cerdas, jujur, dan berintegritas. Di bangku kuliah, Kuntuwijoyo dia akrab dengan seni dan sastra atau teater. Ia pernah menjabat sebagai sekretaris Lembaga Kebudayaan Islam dan ketua dari studi grup Mantika hingga tahun 1971. Selain menjadi seorang sejarawan dan seniman, Kunto juga seorang kiai. Ia ikut membangun dan membina Pondok Pesantren Budi Mulia pada tahun 1980 dan mendirikan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan di Yogyakarta di tahun 1980. Kunto merupakan seorang aktivis Muhammadiyah dan pernah menjadi anggota PP Muhammadiyah. Bahkan, ia pernah melahirkan sebuah karya intelektualisme Muhammadiyah. Selanjutnya, kita masuk pada subtema yakni ilmu sosial profetik. Menurut Kuntuwijoyo, pemahaman terhadap ajaran Islam, lebih khusus lagi pada aspek teologi, memerlukan penafsiran-penafsiran baru dalam rangka memahami realitas yang senantiasa berubah. Usaha melakukan orientasi pemahaman keagamaan baik secara individual maupun kolektif adalah untuk menyikapi kenyataan-kenyataan empiris menurut perspektif ketuhanan.
Jadi, ajaran agama perlu diberikan interpretasi atau tafsir baru dalam rangka memahami realitas. Tafsir baru dalam rangka memahami realitas ini dapat dilakukan dengan cara mengelaborasi ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Ini dipilih karena akan mampu merekayasa perubahan melalui bahasa yang objektif dan lebih menekankan bahwa bidang garapannya lebih bersifat empiris, historis, dan temporal. Ruang lingkup yang menjadi sasaran dari teori sosial ini adalah pada rekayasa untuk transformasi sosial. Maka, muncullah konsep ilmu sosial yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo, yaitu ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik ialah ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai-nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakat. Dari sinilah nampak sekali bahwa Kuntowijoyo sebenarnya hendak merekonstruksikan seperangkat ilmu pengetahuan dengan jalan orientasi epistemologi, yaitu orientasi terhadap mode of thought dan mode of inquiry, di mana sumber ilmu pengetahuan tidak semata-mata didasarkan pada dimensi rasio dan realitas empiris, namun juga perlu mencakup dimensi institusi. Maka, sambil mendasarkan ilmu sosial profetik ini pada wahyu pada Allah berupa Al-Quran. Kuntowijoyo juga menyarankan agar umat Islam perlu mengubah cara berpikir dan bertindak dari pola ideologi ke pola keilmuan. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa ilmu sosial profetik yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo bahwa seseorang yang bersosialisasi itu harus benar-benar bertujuan kepada apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dan perlu dicatat, tujuan ilmu sosial profetik ini ialah ingin membangun sebuah komunitas atau masyarakat yang ideal atau utama atau khairu ummah. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan kerja masyarakat, diperlukan kerja-kerja dari masyarakat, atau istilahnya perlu kesadaran aktif sejarah. Manusia telah diberikan kekuatan dan kemauan untuk melangkah ke arah yang lebih baik dengan kesadaran individual dan kolektif dalam membentuk sebuah komunitas yang ideal. Manusia diturunkan ke bumi ini adalah demi keterlibatan aktif untuk mereka melakukan perubahan sosial dan membentuk peradaban yang menjadi miliknya. Ada 3 unsur yang menjadi bagian dari kerangka kerja ilmiah dalam memahami realitas, yaitu humanisasi, liberalisasi, dan transendasi. Ketiga unsur itu harus digerakkan dalam aktivisme sejarah. Sebagai sebuah ideologi sosial, Islam juga mendefinisi teori-teori sosialnya sesuai dengan paradigmanya untuk transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang sesuai dengan cita-citanya. Oleh karena itu, menjadi sangat jelas bahwa Islam sangat berkepentingan pada realitas sosial, bukan hanya untuk dipahami, tapi juga diubah dan dikendalikan. Islam memiliki dinamika dalam untuk timbulnya desakan pada adanya transformasi sosial secara terus-menerus. Ternyata berakar juga pada misi ideologisnya, yakni cita-cita untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Sementara amal ma'ruf berarti humanisasi dan emansipasi. Nahi mungkar merupakan upaya untuk liberasi, dan karena kedua tugas itu berada dalam kerangka keimanan, maka humanisasi dan liberalisasi merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan dari transendasi. Di setiap masyarakat dengan struktur dan sistem apapun dan dalam tahap historis yang manapun,
cita-cita untuk humanisasi, liberalisasi, dan transendasi akan selalu memotivasikan gerakan transformasi sosial. Menurut Kuntowijoyo, konsep humanisasi ini berakar pada humanisme. Oleh sebab itu, tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendasi yang menjadi dasarnya. Humanisme maksudnya adalah manusia memusatkan diri kepada Tuhan. Tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri. Maksudnya keyakinan religius atau agama yang berakar pada pandangan teosentris selalu dikaitkan dengan amal atau perbuatan manusia. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Kuntowijoyo bermaksud mengangkat kembali martabat manusia atau humanisasi. Dan di dalam Al-Quran surat At-Tin juga ditegaskan bahwa orang dapat terjatuh ke dalam yang paling rendah. Lalu Allah mengucilkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan bagian dari sosial profetik yang menjadi tumbuhannya ialah liberasi. Liberasi yang mengandung misi pembebasan manusia dari kungkungan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem sosial, ekonomi, seperti yang dialami oleh rakyat Indonesia. Liberalisasi sistem pengetahuan misalnya lewat upaya pembebasan manusia dari sistem pengetahuan materialistik, dominasi struktur, seks, dan seterusnya. Bagi umat Islam, transendasi berarti beriman kepada Allah. Bentuknya bisa terwujud dialog vertikal seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, yang diiringkan dalam amalan seperti zakat, infak, sedekah, dan amal soleh, dan lain sebagainya. Dan sudah selayaknya umat Islam meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang otoritas mutlak. Jadi, dalam menegakkan sistem sosialisasi dengan umat itu harus berdasarkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi umat Islam untuk mencapai masyarakat yang madani seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Kuntowijoyo agar umat Islam meletakkan Allah sebagai pemegang otoritas Tuhan yang maha objektif. Jadi, ilmu sosial profetik yang dilontarkan oleh Kuntowijoyo yang diterjemahkan dari sifat ilmunya, maka ilmu sosial profetik bersifat partisipatoris untuk melakukan perubahan dan sekaligus arah dari mana perubahan itu sendiri. Konsep transendasi Kuntowijoyo ini senada dengan konsep transendasi dari Hasan Hanafi. Hasan Hanafi menyatakan bahwa transendensi bukanlah keimanan yang simpel tanpa usaha, bukan juga sebuah penerangan internal untuk keindahan spiritual dan pengindahan mistik, tetapi ia adalah sebuah perjuangan permanen antara akal dan keinginan, kebaikan dan kejahatan, persatuan dan perbedaan, perdamaian dan perselisihan, konstruksi dan destruksi, kehidupan dan kematian. Ilmu sosial profetik yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, Jurgen Habermas memberikan tanggapan terhadap profetiknya. Satu hal penting yang perlu dikemukakan untuk memulai menjawab pertanyaan bahwa Kuntowijoyo sendiri, Hasan Hanafi, bongkar tafsir merekomendasikan perlunya sikap inklusif bagi pencerahan proyek ilmu sosial profetik. Karena sikap inklusif baginya merupakan sikap yang historis dan tidak realistis. Semua peradaban, bahkan agama, menurutnya mengalami proses meminjam dan memberi satu sama lain dalam interaksinya. Sehingga ilmu sosial profetik sendiri dalam elaborasi praktisnya tidak perlu ditutup dari kemungkinan meminjam bentuk pengetahuan lain yang telah ada. Mungkin hanya itu sekilas terkait dengan ilmu sosial profetik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.